Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama kita di channelnya Najla Group Indonesia. Kali ini kita ada konten untuk review pembandingan mawar merah. Bandingannya di bandingan pertama ya guys. Tapi sebelumnya jangan lupa like, share, subscribe, and komen di channelnya Najla Group Indonesia. Mudah-mudahan yang subscribe and komen di channelnya Najla Group Indonesia selalu diberi kesehatan, umur yang panjang, dan banyak rezeki. Oke guys, pertama-tama alat bantu. Mungkin ya alat bantu yang harus disiapkan untuk pembandingan di tahap pertama ini apa aja. Yang pertama adalah bambu yang memang udah dipotong-potong menjadi kecil gitu ya. Yang keduanya udah pasti kita butuh gunting stek guys. Dan yang ketiganya saya juga butuh sendok tembok guys ya. Terus yang keempatnya, karena memang perut saya nih udah gede nih guys, jadi nggak bisa berdiri kayak anak-anak gitu ya. Nah, yang pertama ini aja, langsung di sini coba deketin kameranya. Nah, jadi kurang lebih untuk pembandingan pertama seperti ini guys ya. Ya tinggal ditekan aja gini sama bambu, terus ditekuk. Jangan lupa rumput liarnya juga dibersihkan. Nah, tinggal pakai bambu seperti itu kurang lebih ya. Ini aja guys, jadi bagian ininya juga harus nekuk ya. Nah, bagian ininya juga harus nekuk. Terus fungsinya ditekuk adalah untuk merangsang nanti indukan yang nanti bakal keluar dari pinggir sini guys. Gitu. Dan orang-orang di Bandung Barat rata-rata menyebutnya itu adalah dogong ya guys ya. Nah, dogong itu seperti apa? Coba dideketin ke kameranya sini. Nah, jadi dogong tuh atau indukan atau tunas nanti yang keluar seperti ini kurang lebih ya. Gitu guys. Terus trik yang kedua, tadi saya udah sebutin kita butuh alat bantu gunting. Nah, alat bantu guntingnya untuk apa? Adalah untuk memotong batang bawah sebelumnya gitu ya. Karena batang bawah yang ini tuh, coba dilihat kameranya tuh, jadi kan ini ke atasnya pada gosong gitu ya guys. Jadi supaya tidak menyebar terus ke bawah, ininya juga sama dipotong ya guys ya. Biar rapih juga sih sebetulnya. Dan tunas nanti yang keluar juga dia posisinya nggak terhalang gitu. Nah, itu trik yang kedua guys. Nah, kita lanjut sekarang ke trik yang ketiga. Posisinya yang ketiga tetap kita masih memerlukan alat batu gunting. Nah, isi gunting untuk apa? Sebetulnya bisa sama gunting, bisa sama bambu, bisa sama apapun sih sebetulnya. Cuman karena saya nggak mau ribet, guntingnya dipakai ini aja guys. Nah, ininya sengaja kita lubangin dikit ya. Nah, fungsi ini saya lubangin sedikit. Fungsinya untuk apa? Fungsinya adalah untuk menabur NPK di sekitaran bedengan ini
gitu ya, supaya nanti pas disiram dia nggak kemana-mana. Itu aja sih triksnya, kenapa ini harus dilubangin dikit. Terus yang keempat, kita sekarang adalah penaburan NPK. Nah, NPK-nya yang saya gunain itu adalah NPK ini aja sih guys, biasa ya. Dan banyak sih kalau misalkan untuk produk NPK, tinggal cari aja di toko-toko ya. Anjurannya NPK-nya kalau misalkan udah dalam masa pemendingan itu adalah NPK yang khusus memang punya kadar N-nya besar gitu ya, P-nya juga besar gitu ya. Hanya juga terserah itu Mbak, tinggal pilih aja. Nah, coba di kameranya diperdekat nih NPK-nya ya guys. Ini NPK buat saya sih sebetulnya. Nggak bercanda, ini aja nih NPK-nya kita yang gunain. Ini kita gunain guys ya. Nah, terus kita juga menggunakan Karate plus Boroni. Nanti penjelasannya ada di bawah ya. Nah, perbandingannya 1:1 aja. Nah, terus diaduk. Nah, lalu kita aplikasikan ke bedengan ya guys ya. Penaburannya, triksnya kurang lebih seperti ini ya guys ya. Harus rata. NPK yang dikasih untuk masa pertumbuhannya. Tuh kayak gitu guys. Nah, ini juga coba kamera diperdekat. Nah, ini yang disebut dogong atau indukan ya guys, disebutnya indukan. Nanti bakal calon bandingan yang kedua, bukan calon produksi. Calon produksinya nanti setelah bandingan yang kedua mungkin ya. Terus triks yang kelima, kenapa tadi saya butuh sendok tembok? Fungsinya ya untuk kayak gini guys. Jadi si NPK yang tadi udah ditabur, kita kubur lagi sama tanah tuh. Jadi ketika nanti disiram bagian medianya, si NPK-nya juga nanti enggak kemana-mana gitu ya ketika disiram. Tinggal dikubur aja pakai media ini, karena ini memang medianya campuran dari ayam, terus sapi gitu ya, sama gabah. Jadi ya barangkali untuk pegang-pegang media kayak gini si tangan juga takutnya jorok atau kotor gitu ya. Terus untuk triks yang kelima adalah penyiraman gitu ya, karena udah di bending dan ditabur NPK, lebih bagusnya kita siram ya. Kalau untuk trik yang penting ininya aja, si posisi airnya dia lebar, jadi nggak kayak gini gitu ya, atau diginiin, nggak gini aja.
kalau untuk trik penyiramannya. Itu guys, jadi setelah disiram barulah dilihat nanti hasil pembandingannya seperti apa. Nah, ini saya perdekat lagi ya. Perdekat lagi untuk calon-calon pembandingan nanti atau bahan ya. Bahan pembandingan yang kedua ya. Nah, calon-calonnya kurang lebih seperti ini, guys. Jadi indukan atau dogong yang dihasilkan juga harus besar gitu ya. Karena ini nanti bahan ya. Bahan untuk nanti produksi kita ke depan. Calon-calonnya beginilah kurang lebih ya guys. Tapi jangan gagal fokus. Sekali lagi, ini bukan calon legislatif ya guys. Ini calon produksi mawar. Sekali lagi, bukan calon legislatif. Oh iya guys, saya lupa nih satu lagi ya, triks untuk menjaga supaya si tanaman juga nanti tidak banyak terserang penyakit gitu ya, supaya penyakitnya juga tidak meluas, tidak melebar. Nah, ada tips satu lagi guys. Nah, mawar itu sebetulnya yang susah dituntasin itu adalah penyakitnya ini guys ya. Jadi bakteri dari batang bawah sebetulnya mah. Jadi ini teh penyakit bawaan dari habitat aslinya mungkin ya. Karena ketika masuk GH, kalau misalkan penyakit kayak gini didiemin, nantinya bakalnya melebar atau meluas dan bakal merogoh kos produksi sebetulnya. Nah, jadi kita balik lagi untuk untuk mensiasati hal tersebut, alangkah baiknya kita juga lebih selektif gitu guys. Jadi nanti si kos produksi juga kita jadi nggak jebol, karena kalau misalkan udah terserang bakteri kayak gini ya, nah si mawar tuh jadi biasanya harus diganti guys. Jadi harus diremajain, karena ya biasanya sih dia nanti menyebar penyakitnya, menyebar dari mulai batang bawahnya sampai ke nanti pertumbuhan beningannya dan tunas-tunasnya gitu. Jadi ya sekali lagi mohon lebih teliti nanti ketika kita nanti membanding gitu ya. Tuh, nanti ini juga sama. Kalau misalkan didiemin, dia nanti bakal menyebar. Kurang lebih gini penyakit atau bakterinya. Jadi ini putih-putih gitu ya. Nah, cara satu-satunya ya kalau misalkan mau aman, kitanya harus lebih teliti. Itu aja triknya. Semoga bermanfaat ya. Proses menunggu pembandingan ini lanjut nanti ke pembandingan yang kedua ya. Nah, berapa hari sih untuk memasuki masa pembandingan nanti yang kedua? Nah, itu dibutuhkan waktu sekitar 55 sampai
60 hari. Jadi tunggu aja nanti konten selanjutnya di bulan Syawal ya guys, karena kita bentar lagi akan menghadapi bulan puasa tentunya. Jadi untuk pembandingan yang kedua nanti kita review di bulan Syawal. Itu aja guys, saya pamit. Mudah-mudahan konten ini sedikit memberikan edukasi terkait ilmu yang saya sampaikan, dan mudah-mudahan edukasi ini bermanfaat. Semoga, jangan lupa sekali lagi yang menonton channel ini, yang subscribe tentunya diberikan kesehatan. Amin.